Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benzapi Prasetyo dengan NIM akhir dengan NIM 2023 101103111106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian, objek, dan metode pendekatan ilmu negara, perbandingan ilmu negara dengan ilmu politik, serta relevansi daripada ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Baik, langsung saja kita membahas terkait pengertian daripada ilmu negara itu sendiri. Jadi, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari asal-usul, tujuan, pembentukan, dan lenyapnya negara secara umum, abstrak, dan universal. Jadi menurut beberapa definisi para ahli yang sudah saya kutip yang membahas terkait daripada ilmu negara itu sendiri, yang pertama adalah George Jelinek. George Jelinek merupakan tokoh pertama yang mencetuskan istilah daripada ilmu negara, atau dalam bahasa Jerman adalah Staatslehre, atau dari bahasa Belanda Staatsleer. Selanjutnya Rudolf Krenenberg. Dia berpendapat bahwasannya ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki negara, meliputi tumbuhnya negara seperti apa, wujud daripada negara itu seperti apa, dan bentuk daripada negara itu seperti apa. Selanjutnya ada Suhino. Suhino berpendapat bahwasannya ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari asas-asas pokok atau sendi dan pengertian daripada ilmu negara itu sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya. Selanjutnya ada Kansil, yang dimana Kansil berpendapat ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari asas-asas pokok atau sendi dan pengertian tentang negara. Selanjutnya ada Muhammad Kusnardi. Di sini Muhammad Kusnardi berpendapat bahwasannya ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Selanjutnya Victor Situmorang. Dia berpendapat bahwasannya ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari asas-asas pokok negara pada umumnya, yakni mengenai sejarah, riwayat pertumbuhan dan perkembangan, hakikat, dasar atau sifat, bentuk-bentuk, macam-macam, dan lenyapnya negara, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan negara, seperti hubungan antar negara dan hukum masyarakat atau agama. Selanjutnya kita masuk pada objek daripada ilmu negara itu sendiri. Objek daripada ilmu negara itu sendiri mencakup asal-usul negara, yang disitu membahas terkait bagaimana negara itu terbentuk dan berkembang. Yang kedua itu tujuan daripada negara, yang membahas fungsi dan maksud keberadaan daripada negara itu sendiri. Selanjutnya ada pembentukan negara, yang dimana disitu membahas struktur dan organisasi negara. Selanjutnya lenyapnya negara, yang membahas terkait dengan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan negara itu bubar atau hilang. Selanjutnya sifat, hakikat, struktur, dan bentuk dan ciri-ciri negara, yang dimana di sini membahas karakteristik negara secara umum. Selanjutnya hubungan antar negara dan hubungan negara dengan hukum, masyarakat, dan agama. Jadi di sini ilmu negara menggunakan dalil-dalil umum yang berlaku universal untuk memahami konsep negara secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk kepada metode pendekatan daripada ilmu negara itu sendiri. Di sini ilmu negara menggunakan beberapa metode pendekatan, yang dimana yang pertama di situ ada metode yuridis normatif, yang di sini mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum yang mengatur negara. Selanjutnya metode historis, yang membahas menelusuri sejarah dan perkembangan negara dari masa ke masa. Selanjutnya ada metode komparatif, yang di sini membandingkan daripada berbagai bentuk negara
di dunia untuk menemukan pola umum. Selanjutnya ada metode filosofis yang di sini menganalisis hakikat dan nilai-nilai dasar dari negara. Selanjutnya ada metode sosiologis. Di sini mengkaji tentang hubungan negara dengan masyarakat dan realitas sosial. Jadi pendekatan ini digunakan untuk memahami negara secara abstrak dan universal dan bukan hanya mempelajari negara secara tertentu. Jadi masih bersifat luas seperti itu. Selanjutnya perbandingan ilmu negara dengan ilmu politik. Jadi di sini ada beberapa aspek yang bisa kita bandingkan. Yang pertama fokus keilmuannya itu, selanjutnya cakupan, sifat, dan tujuan. Di sini pada aspek fokus keilmuannya, di sini ilmu negara membahas negara secara umum, abstrak, dan universal, yang membahas terkait asal-usul, tujuan, pembentukan, dan lenyapnya negara. Sedangkan daripada ilmu politik itu sendiri mempelajari kekuasaan, pemerintahan, perilaku politik, dan interaksi daripada politik. Selanjutnya cakupan, yang dimana di sini dalam ilmu negara membahas terkait struktur, bentuk, dan hakikat daripada negara. Sedangkan ilmu politik mencakup proses politik, partai politik, pemilu, dan kebijakan publik. Sifat daripada ilmu negara itu sendiri. Sifat daripada ilmu negara itu sendiri lebih teoritis normatif. Sedangkan untuk sifat daripada ilmu politik itu sendiri lebih empiris dan praktis. Jadi selanjutnya adalah tujuan daripada ilmu negara dan ilmu politik. Di sini ilmu negara memiliki tujuan untuk memahami konsep negara secara universal, sedangkan ilmu politik memahami dinamika kekuasaan dan politik daripada negara. Di sini selanjutnya kita masuk ke relevansi ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara Di sini relevansi daripada ilmu negara dengan hukum tata negara ialah ada beberapa aspek. Yang dimana aspek yang pertama, ilmu negara memberikan landasan teoritis tentang hakikat dan bentuk daripada negara. Sementara HTN atau hukum tata negara mengatur struktur dan organisasi negara secara konkret. Selanjutnya menurut Muhammad Kusnardi, ilmu negara mempelajari asas-asas pokok tentang negara dan hukum tata negara. Jadi mempelajari bagaimana negara secara umum, sedangkan daripada hukum tata negara ini sebagai tindakan lanjut daripada daripada ilmu negara itu sendiri. Selanjutnya ilmu negara bersifat umum dan abstrak. Jadi hukum tata negara bersifat khusus dan konkret, misalnya undang-undang dasar, lembaga negara, dan sistem pemerintahan. Jadi jika ilmu negara ini membahas negara secara umum atau universal, membahas terkait bagaimana sistem kenegaraan di berbagai di dunia, HTN di sini bersifat sebaliknya. Jadi dia bersifat lebih fokus kepada salah satu negara saja. Selanjutnya ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Jadi ada beberapa perbandingan di sini. Yang pertama, ilmu negara memberikan dasar dan pemahaman tentang fungsi dan struktur negara secara umum. Selanjutnya hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah atau birokrasi dalam melayani masyarakat. Jadi bagaimana tindakan pemerintah yang seharusnya itu seperti apa. Selanjutnya perizinan dan sengketa administrasi. Selanjutnya keduanya saling melengkapi, tetapi ilmu negara sebagai landasan konseptual daripada negara, sedangkan hukum administrasi negara sebagai aturan operasional bagaimana kegiatan administrasi negara itu sendiri.
Jadi secara keseluruhan, ilmu negara merupakan fondasi teoritis bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang memberikan pemahaman mendasar tentang hakikat negara sebelum ke pengaturan normatif dan operasionalnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.